Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat al-a'izzah, sabahul khair. Ana shakhsiyan huna as'alullah alaikum at-taufiq wal inayah wa rahmah wa sihah wal afiyah daiman wa yus'iduni jiddan an tatahali al-fursah limuqabalatikum jami'an fi hadhihi al-munasibah walau kana ibra internet ghaira mubasharah wa fi hawalai 20 daqiqah sa'ashrahu lakum ihda al-mawad min ulum an-nahwi al-muta'alliqatu bi al-mu'rab min al-af'al wa qabla an nadkhul ila syarh hadhihi al-madah fi nihayati taqdimi satatamakkan min fahmi hadhihi al-madah bi shaklin kamilin insyaallah bi idznillah. Thumma wa bitali nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha nastati an nahtafil aw nuqabil fi hadhihi al-munasibah aw fi hadhihi al-fursah al-mubarakah insyaallah. Wa thaniyan salatan wa salaman daimain mutalazzimain ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil khalqi wal khuluq. Taib ayuhal ikhwan wal akhwat al-a'izzah, ana huna bisifati al-mutaqaddim fi madati al-mu'rab min al-af'al uridu an ashraha lakum ihdal mawad min ulumin nahwi, yani fi madati al-mu'rab min al-af'al. Kama arafna mimma sabaq anna hadhihi madah yani al-mu'rab min al-af'al yani ihdal mawad ihdal anwa'il mawad fi madati al-fi'l wa fil mabni wal mu'rab wa kama arafna mimma sabaq aidan kama darasna mimma sabaq anal fi'l yanqasimu ila salasati aqsam wa qabla an natanawwalu al-bahtha fi madati al-mu'rab min al-af'al sawfa nulakhis aw nuraji awwalan ila al-madati as-sabiqah yani anil fi'li kama darasna anal fi'la yanqasimu ila salasati aqsamin wa hadha min bi'tibari zamanihi. Al-fi'lu bi'tibari zamanihi yanqasimu ila thalathati aqsam, yani al-fi'lu al-madi wal fi'lu al-mudhari wal al-fi'lu al-madi al-fi'lu al-mudhari wa fi'lu al-amri. Wal fi'lu nafsuhu ma'nahu kama 'arrafa الشيخ الجاري مصطفى آمن في كتابه الواضح الأول نحو الواضح الأول يعني كل لفظ يدل على حصول عمل في الزمن الخاص. هذا التعريف من حيث أو من قبل الكتاب نحو الواضح الأول. ثم إذا نظرنا إلى الكتاب التحفة الثانية شرح متن المقدمة الجرومية عرف المؤلف الفعل على أنها كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. هذا ما يسمى بالفعل. ثم الفعل هذا
yanqasimu ila salasati aqsamin. Yanqasimu ila salasati aqsam bi'tibari zamanihi al-fi'lul madhi wal fi'lul mudhari wal fi'lul amri. Wa amma fi'lul madhi huwa al-fi'lu alladhi dalla ala husuli amalin fi zamanil madhi fi zamani qabla zamani taqallum. Wa amma fi'lul mudhari ijmalan yani ma dalla ala hadasin yaqa fi zaman taqallum aw ba'dahu, wa hadha kama asyara al-muallif kitab al-mualliful kitab tuhfatu saniyah, yakni ma dalla ala hadasin yaqa'u fi zaman taqallum aw ba'dahu, hada fi'lul mudhari. Wa amma fi'lul amr yakni ijmalan talab al-husul, fi'lun alladhi yadullu ala talabil husul amalin fi zamani ba'da zamani taqallum. Wa ba'da arafna anna al-fi'la bi'tibari zamanihi yanqasimu ila thalathati aqsam, al-fi'l al-madhi, fi'l al-mudhari wal fi'l al-amr. Hakadha sawfa nanzur ila al-fi'l min haythu i'rab wal bina. Wal'an sawfa natanawwalu al-bahth an al-fi'li bi'tibari al-i'rab wal bina. Wa hada lubbul ma'dah, lubbut taqdim. Hada lubbut taqdim. Al-fi'lu min haythu al-i'rab wal bina naw'an. Al-fi'lu min haythu al-i'rab wal bina naw'an. Naw'ul mabni wa huwa al-aslu idh anna al-af'al lam tarud 'alayha al-ma'ani allati yaftaqiru fi tamyiziha ila i'rabin kama kana fil asma. Wa naw'ul mu'rab huwa ikhtilaful asl. Wa naw'ul mu'rab huwa ikhtilaful asl. Wal mabni min al-af'al naw'an. Wal mabni min al-af'al naw'an. Naw'un ittafaqa ala bina'ihi indal jumhuril nuhat wa huwa al-madi. Naw'un ittafaqa ala bina'ihi indal jumhuril nuhat wa huwa al-madi. Wa naw'un ikhtalafa fi bina'ihi war rajih ala annaha mabniyun wa huwa fi'lul amr. Wa fi hadhihi al-madah sawfa ashrahu lakum bi lughatil Indonesia, lianna asy-syarh bil lughatil arabiyyah yakunu su'uban li wa su'uban lakum fi fahmi taqdimi. Baik. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan mengenai al-mu'rab minal af'al. Setelah kita ketahui bahwa fi'il itu dibagi menjadi 3 berdasarkan zamannya, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang mana fi'il madhi itu menunjukkan perkara yang telah lampau, mudhari menunjukkan perkara yang telah lalu, kemudian amr menunjukkan perkara yang perintah untuk sebuah pekerjaan atau sebuah kata yang meminta suatu hasil pekerjaan pada zaman yang akan datang. Itu namanya fi'il amr. Setelah mengetahui 3 bentuk jenis ini, maka kita akan melihat mana di antara 3 jenis ini yang masuk kategori fi'il yang mabni dan fi'il yang mu'rab. Karena fi'il ketika kita lihat dari segi i'rab dan bina, maka ada 2 juga, fi'il mabni dan ada fi'il mu'rab. Kalau dilihat dari segi zamannya itu ada 3 tadi, maka kalau dilihat dari bentuk mu'rab atau binanya ini, maka kita bisa bagi fi'il itu menjadi 2. Ada fi'il yang mu'rab, ada fi'il yang bina. Maka di sini kita akan jelaskan itu semua. Nah, berangkat dari sini kita akan berangkat dari
apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya, yaitu wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kayaru'na manqutin. Ini apa yang disyaratkan oleh Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya mengenai pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini. Maka oleh karena itu, ketika kita mulai masuk kepada pembahasan mu'rab minal af'al, artinya fi'il-fi'il yang dikategorikan sebagai mu'rab, yang bisa berubah, tidak mabni, tidak subut dan luzum, artinya dia menerima at-taghyir, bisa dirubah akhir katanya. Itu kita harus ketahui juga bahwa yang mabni, ketika kita masuk ke pembahasan mu'rab, maka kita harus mengetahui mabninya juga supaya ada perbandingan. Sebelum masuk pada yang mu'rab, saya akan bahas dulu perkara yang mabni. Yang mabni dari fi'il itu ada dua. Pertama, disepakati oleh seluruh jumhur ulama atas kemabniannya, yaitu fi'il madhi. Fi'il madhi disepakati oleh seluruh ulama nahwu, ittafaqa ala bina'ihi jumhurun nuhat ala annahu mabniyun wa huwa fi'lun madhi. Itu adalah fi'il madhi itu disepakati oleh para jumhur ulama ahli nahwu bahwa dia itu statusnya mabni. Itu yang pertama. Berarti kalau kita lihat dari tiga fi'il dari segi zamannya tadi, fi'il madhi yang pertama fi'il madhi sudah kita kategorikan sebagai mabni, fi'il yang mabni juga. Jadi fi'il madhi dia mabni. Yang kedua, ikhtalaf, terjadi perbedaan antara para ulama nahwu mengenai fi'il yang satu ini, apakah dia itu mabni ataukah dia mu'rab. Tapi yang lebih rajih itu mengatakan bahwa fi'il ini adalah mabni, yaitu apa? Fi'il amr. Namun ikhtalafa fi bina'ihi war rajih annahu mabniyun wa huwa fi'lul amr. Itu fi'il amr. Fi'il amr itu terjadi perbedaan pendapat apakah dia itu mabni ataukah dia mu'rab, tapi yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan kalau fi'il amr itu termasuk ke dalam fi'il yang mabni. Maka oleh karena itu, jika kita saksikan bersama tadi, kita lihat runtutannya, maka bisa kita simpulkan bahwa dari tiga fi'il yang kita lihat dari segi zamannya tadi, madhi, mudhari, dan amr, kemudian dengan ditambah pembahasan mengenai mabni dan mu'rab dengan keterangan di bawah ini, maka bisa kita simpulkan bahwa dua di antara tiga ini masuk ke dalam kategori yang mabni, sedangkan ada satu yang dikategorikan sebagai fi'il yang mu'rab. Yang dua ini yang dikategorikan sebagai fi'il mabni, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Jadi jika kita membahas tentang fi'il yang mu'rab, maka pembahasan yang kita bahas hanyalah seputar fi'il yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Fi'il madhi sudah masuk ke dalam kategori mabni, fi'il amr sudah masuk ke dalam kategori mabni. Jadi ketika kita membahas fi'il yang mu'rab, maka kita hanya membahas mengenai fi'il mudhari. Kita hanya membahas fi'il mudhari. Baik, kita akan masuk sekarang ke dalam pembahasan al-fi'lul mu'rab. Apa sih itu fi'il yang mu'rab itu? Fi'il yang mu'rab itu adalah saya catatannya. Fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari idza lam tattasil bi akhirih nunun tauqid thaqilah kanat aw khafifah aw nunun niswah. Jadi fi'il mu'rab itu adalah fi'il yang tidak kemasukan nun tauqid
saqilah ataupun khafifah dan tidak kemasukan nun niswah. Itu adalah fiil mu'rab. Jadi fiil mu'rab itu hanya membahas tentang fiil mudhari saja. Karena selain fiil mudhari itu mabni. Akan tetapi ketika kita membahas fiil mudhari yang dikategorikan sebagai mu'rab, ada pengecualian. Pengecualiannya pengecualiannya adalah fiil mudhari yang tidak kemasukan oleh nun taukid saqilah ataupun khafifah dan nun taukid dan nun niswah. Nah, jadi apabila fiil mudhari masuk kemasukan di dalamnya atau di akhirnya nun taukid saqilah ataupun khafifah dan nun niswah, maka automatically dia masuk ke dalam kategori mabni. Jadi fiil mudhari juga bisa mabni ketika dalam dua hal, yaitu kemasukan nun taukid dan kemasukan nun niswah. Selama dia tidak kemasukan nun taukid dan nun niswah, maka dia dikategorikan sebagai fiil mu'rab. Fiil mudhari mu'rab. Baik, setelah kita mengetahui bahwa pengertian dari fiil mu'rab adalah fiil mudhari, maka kita harus mengetahui juga alamat-alamat kemu'rabannya, alamat-alamat i'rabnya. Apa saja alamat i'rab fiil mudhari? Fi'il mudhari yang mu'rab, maka alamat i'rabnya kita bagi menjadi tiga. Apa aja? Ada rafa, ada nasab, dan ada jazm. Dalam bagian ini kita masukkan jazm ke dalam cantumkan jer, kemudian kita berikan list merah dengan tampilan yang berbeda untuk menandakan bahwa pembagian i'rab itu ada 4: rafa, nasab, jazm, dan jer. Akan tetapi untuk fiil itu dia tidak menerima alamat jer. Oleh karena itu dia diberikan list merah untuk menandakan kalau jer nggak termasuk ke dalam pembagian fiil. Tanda i'rabnya fiil nggak masuk di situ dia. Oke. Untuk rafa, jadi ada fiil mudhari yang mu'rab, i'rabnya rafa. Untuk fiil mudhari yang i'rabnya rafa, maka bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri fiil mudhari mu'rab yang rafa? Yaitu diakhiri dengan harokat dhammah. Jadi jika ada fiil mudhari diakhiri harokat dhammah, maka itu sudah bisa kita pastikan kalau dia itu i'rabnya adalah rafa. Karena diakhiri dengan harokat dhammah. Lalu apa indikator harokatnya dhammah? Yaitu begini. Apa tanda kita bisa melihat kalau itu adalah fi'il mudhari rafa atau marfu? Yaitu kita lihat apakah dia kemasukan amil-amil nawasib ataukah jawazim, atau dia masih murni. Kalau dia tidak kemasukan amil-amil jawazim atau amil-amil nawasib, artinya dia masih murni. Sebelumnya nggak ada amil yang bisa merubah dia, maka dia murni pada harokat aslinya, yaitu dhammah. Maka ketika dia dhammah, maka status i'rabnya adalah marfu. Akan tetapi tanda daripada marfu ini tidak hanya dhammah, karena tanda dhammah hanya berlaku bagi fiil mudhari yang tidak kesambungan oleh sesuatu apapun pada akhirnya, baik itu wawu jamaah atau alif tasniyah atau ya mukhatabah. Jadi masih murni, nggak kemasukan tanda di akhirnya tidak ketambahan apapun.
Tapi kalau di akhirnya ketambahan sesuatu, baik itu wawu jamaah, alif tasniyah atau ya mukhatabah, artinya dia termasuk kategori af'alul khamsah, maka tanda rofa'nya menggunakan subutin nun. Adanya nun di situ. Misalnya yaktubuna, maka subutun nun, ada nunnya di situ, itu menunjukkan kalau dia statusnya marfu, tidak kemasukan amil apapun di sebelumnya. Kalau yang tandanya dhamma seperti contohnya yaktubu, maka harokat akhirnya masih menggunakan harokat dhammah di sini. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini adalah statusnya rafa atau marfu. Itu jenis fi'il mu'rab yang pertama. Sekarang jenis fi'il mu'rab yang kedua yaitu mansub. Statusnya mansub. Apa itu fi'il mu'rab yang mansub? Fi'il mudhari yang mansub yaitu ilmu mudhari yang kemasukan amil-amil nawasib, amil-amil yang bisa memansubkan. Jadi ada amil-amil atau huruf-huruf atau indikator-indikator yang mampu memansubkan fi'il mudhari yang mu'rab ini, berubah statusnya dari yang tadinya marfu menjadi mansub. Apa saja tanda-tandanya, apa saja amil-amilnya? Itu banyak sekali amil-amilnya, tapi yang paling umum atau yang paling masyhur itu adalah misalnya an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Ini yang mampu menasobkan fi'il mudhari yang mu'rab. An, lan, idzan, kai. Jadi apabila fi'il mudhari sebelumnya didahului oleh huruf-huruf tersebut an, lan, idzan, kai, maka berubah status mudhari'nya itu menjadi mansub. Lalu apa tanda mansubnya pada fi'il mudhari? Tanda mansubnya pada fi'il mudhari apabila terjadinya pada fi'il yang belum tersambung apapun di akhirnya, artinya di belakangnya tidak ada nun, waw niswah, waw jamaah, kemudian alif tasniyah dan ya mukhatabah, atau kita sebut saja simpelnya dia bukan dikategorikan sebagai fi'il af'al khamsah, maka mansubnya menggunakan fathah. Mansubnya menggunakan fathah. Tapi jika yang masuk ke dalam jika amil nawasib tadi itu masuk ke dalam af'al khamsah, maka tanda kenasobannya itu bukan lagi menggunakan fathah, akan tetapi dengan menghapus nun, yaitu hadfu nun. Contoh misalnya yaktubuna, ada nunnya nih, berarti masih marfu nih. Masih kita lihat nampak subut nunnya. Tapi kalau kita masukin an misalnya ayyaktubu dengan membuang huruf nunnya, ini tanda dari nasobnya fi'il mudhari yang termasuk dalam kategori af'alul khamsah. Begitu. Sekarang yang jazm. Sekarang bagian ketiga dari fi'il mu'rab yaitu jazm. Jazm itu adalah fi'il mudhari yang kemasukan amil-amil jawazim. Amil-amil yang mampu menjazmkan. Faktor-faktor yang mampu menjazmkan apa aja? Banyak juga. Cuman yang paling masyhur, yang paling inti adalah contohnya misalnya lam, lanahiyah, in. Nah, itu yang mampu menjazmkan. Apa tanda jazmnya? Jazmnya fi'il mudhari yang mu'rab itu menggunakan sukun pada fi'il selain af'al khamsah. Misalnya yaktubu. Maka kalau kemasukan harfu jawazim, maka menjadi lam yaktub sukun. Lam yaktub sukun. Kemudian kalau kemasukan masuknya ke dalam af'al khamsah, misalnya yaktubuna, kemasukan lam, maka bagaimana ciri-ciri kejazmannya? Dibuang nunnya, sama seperti yang nasab. Lam yaktubu. Sekarang bagaimana kalau masuknya ke fi'il yang diakhiri dengan fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif?
baik alif maksura atau alif mangkus, alif maksur atau alif mangkus. Kalau kemasukan yang seperti ini, maka dengan dibuang huruf ilatnya, seperti misalnya jaro yajri, ada alifnya di akhirnya, maka ketika kemasukan lam yajri, nggak ada ya-nya, dihapus, huruf ilatnya dihapus. Nah, itu tanda dari kejazemannya. Nah, mungkin hanya sekian pembahasan mengenai fi'il mu'rab ini. Jadi fi'il mu'rab itu hanya seputar pembahasan fi'il mudhari, karena Madi dan Amr tidak termasuk ke dalam pembahasan fi'il mu'rab. Kemudian fi'il mudhari yang mu'rab pun ada pengecualiannya, tidak termasuk di dalamnya fi'il mudhari yang kesambungan nun taukid saqilah, khafifah maupun nun niswah. Jadi selain yang kemasukan itu, fi'il mudhari semuanya dikategorikan sebagai mu'rab, mampu berubah, tidak subut dan luzum seperti pada halnya di mabni, seperti itu. Itu keterangan saya tentang fi'il mu'rab. Sekian dari saya. Kembali kita ulas perkataan dari Ibnu Malik rahimahullah dalam kitab Alfiyahnya. Wa fi'lun amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manqutin. Kita ulang sekali lagi. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni tauqidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manqutin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.